Akhirnya kisah hidup dari Bartolomeo Kuma sudah dikupas tuntas dalam chapter terakhir ini. Pengorbanannya selama menjadi manusia adalah hal yang paling memilukan dalam sejarah dunia One Piece. Dan sekarang kita akan menunggu akhir dari kisah ini apakah berakhir dengan happy ending dengan Kuma yang hidup kemudian pikirannya kembali, ataukah bernasib tragis sampai akhir hayatnya dengan hancur berkeping-keping di hadapan sang anak Jewery Body. Yo Tamagon, selamat datang di channel Tamagon Pak. Kali ini kita akan mereview mengenai chapter terbaru yang baru saja rilis, yakni One Piece chapter 1102. Di sini kita akan membahas detail mengenai percakapan lengkap yang ada pada chapter ini beserta dengan beberapa gambar yang akan Tamagon visualkan dalam bentuk cerita. Namun tidak lupa Tamagon sapa dulu seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini. Jadi sebelum kita memulainya lebih jauh, tentu jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. One Piece chapter 1102 kali ini diberi judul Kehidupan Kuma. Chapter 1102 mendapatkan cover request dari seorang pembaca yang bernama Toshiki. Ini berisikan Bonnie yang sedang makan sandwich yang dibuat oleh sekelompok serigala. Chapter dimulai dengan menampilkan Jewery Body yang memulai pelayaran bajak lautnya dengan mencari keberadaan dari sang ayah. Mereka mengunjungi sebuah pulau yang diyakini Kuma berada di tempat tersebut. Namun di tempat itu juga terdapat beberapa anggota marinir yang juga berjaga-jaga. Namun itu tidak masalah bagi mereka. Mereka langsung menginjakkan kaki di tempat tersebut. Bajak laut Bonnie selalu meninggalkan banyak sekali anak-anak dan juga orang tua yang terluka setelah serangan mereka. Namun itu sebenarnya adalah marinir yang diubah oleh kekuatan dari Bonnie, sehingga marinir percaya bahwa mereka adalah bajak laut yang benar-benar jahat. Para marinir di sana bilang bahwa mereka itu adalah manusia sampah yang kotor. Bonnie sempat menanyakan kepada orang-orang di sana, apakah mereka melihat pria berbadan besar? Jawaban dari mereka pernah melihatnya, namun dia ada di pinggir kota. Nah, Kuma yang menangkap keberadaan dari bajak laut Bonnie di dalam pulau tersebut, namun sayangnya Kuma kembali menghindar dengan mengatakan padanya bahwa ia tidak bisa bertemu dengannya. Tolong mengerti keadaan sekarang. Sulit dipercaya, kau menjadi seorang bajak laut, tapi kau tak boleh mengejarku. Kuma kemudian menghilangkan dirinya dengan kemampuan buah iblisnya. Kemudian setelah bajak laut Jewery Body tidak mendapatkan jejak dari Kuma di pulau sebelumnya, mereka pun kembali berlayar dan berharap kembali menemukan berita tentang keberadaan dari Bartolomeo Kuma. Di sana Bonnie juga berharap bertemu suatu saat nanti dengan Nika. Bonnie bilang, bayangkan wajah ayah saat kuceritakan aku menemukan Nika di suatu pulau. Dia pasti akan sangat amat senang. Sementara itu panel berpindah. Sekarang kita akan menuju ke East Blue, di mana tepatnya pada saat bajak laut Arlong sudah dikalahkan oleh kru bajak laut Topi Jerami. Bajak laut Luffy si Topi Jerami sudah menjadi sorotan dunia. Panel menampilkan Luffy yang sudah mendapatkan harga buronan pertamanya, yakni berjumlah 30 juta berry. Luffy berkata, aku sudah selesai, aku akan menjadi buronan dari marinir. Sementara itu beredar surat kabar yang memperlihatkan selebaran poster dari Luffy yang tersebar ke penjuru dunia. Itu pun mendapatkan beberapa respon dari orang-orang terkenal seperti para revolusioner. Sabo di sana bertanya-tanya, di Lockdown apa yang dia lakukan di sana? Dragon meresponnya, apakah itu adalah daerah teritorial miliknya? Namun semua ada di sana. Kakak dari Luffy sendiri yakni Ace bereaksi dengan tersenyum melihat poster buronan yang dia tujukan kepada Jinbe. Jinbe benar-benar kaget bahwa Luffy sudah mengalahkan kru dari Arlong yang notabene adalah seorang manusia ikan. Kuma juga sempat melihat poster buronan tersebut. Ia berkata bahwa berbicara tentang takdir, Dragon, untuk anakmu sendiri sudah menjadi seorang bajak laut. Kemudian kita beralih ke Bonnie dan juga para krunya. Di sana dia memberikan semangat dengan akan mencuri beberapa harta karun dari bajak laut lain jika mereka membutuhkan sesuatu dan tidak akan menolong siapapun. Mereka berdalih akan menjadi seorang bajak laut sungguhan. Bonnie kemudian mengubah dirinya menjadi sosok belasan tahun dengan memakaikan lipstik di bibirnya. Para krunya bilang bahwa lipstik tersebut benar-benar memberikan dia energi. Nah, supaya lebih sangar penampilannya, Bonnie memakaikan dirinya anting-anting di bagian wilayah bawah matanya. Ini agar terlihat semakin mencolok dan agar tidak gampang untuk dikenali oleh ayahnya nanti. Bonnie bilang, selanjutnya aku akan menjadi terkenal jika aku melakukan hal tersebut, dia pasti akan memperhatikanku.
Oke, kemudian panel berpindah kembali dan sekarang kita akan menuju ke dunia baru, tepatnya di Pulau Egghead. Vegapunk memperlihatkan kepada Kuma deretan robot-robot canggih yang sudah dia buat dari kloningan tubuh Bartolomeo Kuma. Robot-robot tersebut berbaris rapi dengan berada di dalam tabung gelembung. Namun, di sini Kuma bereaksi dengan melihat hal tersebut. Dia mempunyai feeling yang buruk akan hal itu. Kuma kemudian menjelaskan kepada Vegapunk, "Selain ini, apakah kau mendengar berita tentang ada seorang anak kecil yang sudah mendeklarasikan perang terhadap pemerintahan dunia?" Vegapunk pun kaget. "Apa, putra dari Dragon?" Kuma bilang bahwa dia tidak bisa menyembunyikan apapun dari Vegapunk karena tentu Vegapunk punya kontrol atas melihat semua ingatan darinya. Takdir yang luar biasa seorang pria dengan kemampuan karetnya ingin melawan pemerintahan dunia. Ini seperti layaknya sang prajurit pembebasan Nika. Kemudian kita lanjut dan sekarang kita akan menuju ke insiden thriller bug di mana di sana kru bajak laut topi jerami sedang berusaha untuk mengalahkan salah satu si Chibukai yakni Gekko Moria. Di sana pun terlihat bagaimana Kuma yang berada di tempat tersebut. Dia bilang bahwa dia mendapatkan perintah untuk mengeliminasi kru bajak laut topi jerami di tempat tersebut. Dia juga ke sana untuk mengambil kepala dari sang kapten Luffy, si topi jerami. Tentu saja para kru Luffy bilang di sana, "Kita menolak." Panel juga memperlihatkan bagaimana Ursa Shock dari Bartolomeo Kuma menghancurkan seisi pulau tersebut. Dan nothing happen moment diperlihatkan. Dengan Zoro yang mengorbankan dirinya untuk mencicipi luka yang selama ini Luffy dapatkan di Thriller Bark. Sebelum Kuma meninggalkan Thriller Bark, dia bilang bahwa kau punya teman yang luar biasa. Dragon, anakmu memang seperti yang kau harapkan. Kemudian selanjutnya panel memperlihatkan kejadian yang berada di Sabaudi Archipelago, di mana di tempat tersebut para bajak laut generasi terbaru yang dikenal sebagai Eleven Supernova menginjakan kaki mereka di sana sebelum memasuki dunia baru. Kuma mendapatkan telepon dari pemerintah dunia. "Kami memanggil ketujuh panglima perang lautan. Kalau menolak datang, gelarmu akan ditarik." Sang bajak laut Porgard the Ace, tanggal eksekusinya sudah akan ditentukan. Ini artinya perang dengan melawan bajak laut Shirohige akan segera terjadi. Kemudian masuk ke Pulau Sabaudi. Bonnie dan juga para krunya sedang makan di sebuah restoran. Mereka mengamuk dengan makan tanpa henti di sana. Nah, di luar dari restoran tersebut, ada Bartolomeo Kuma yang melihat anaknya dari sisi jendela. Kuma bilang, "Ini terakhir kalinya aku melihat wajahmu. Jadilah bajak laut yang kuat, Bonnie." Nah, kemudian setelah itu terdengar teriakan dari dalam tempat perdagangan manusia yang mengatakan bahwa ada bajak laut yang baru saja menyerang seorang Tenryubito. Mereka akan mengirimkan kapal perang dari markas angkatan laut. Kuma yang mendengar hal tersebut langsung mengecek keadaan situasi di sana dan bertanya-tanya siapa yang benar-benar berani untuk menyerang seorang Tenryubito. Seluruh dunia tahu hal itu adalah tabu dan kami di dekat dengan markas angkatan laut. Jadi sama saja orang itu bunuh diri di tempat ini. Dan betapa kagetnya Kuma melihat di balik dinding orang yang melakukan hal tersebut lagi-lagi mereka bajak laut topi jerami. Dia melakukan hal itu untuk melindungi manusia ikan. Belum ada yang pernah melakukan hal yang sebenarnya ini selama ratusan dan ribuan tahun yang lalu. Ini adalah sebuah pengkhianatan. Dengan kejadian tersebut akhirnya pemerintahan dunia mengutus salah satu laksamana datang ke sana, yakni Admiral Kizaru yang akan mengeksekusi kru bajak laut topi jerami atas perbuatan dari mereka. Di sini pemerintahan dibantu oleh seorang panglima perang yakni Bartolomeo Kuma yang juga ikut melakukan hukuman atas tindakan mereka. Namun kita tahu kan bahwa di sini Kuma berperan layaknya seorang marinir, namun dalam hati kecilnya dia satu persatu menyelamatkan kru Luffy dari ancaman bahaya. Saat-saat dia bertugas sebagai panglima perang dari marinir, dia pun berkata di dalam lubuk hatinya, "Dragon Sun dan Eva-chan, aku harap kau bisa memaafkanku. Aku tak bermaksud meninggalkan kalian tanpa sepatah kata pun. Setidaknya aku bisa meninggalkan jejak dari diriku sendiri lewat Bonnie dan juga anak muda ini. Masa depan mereka akan menjadi satu-satunya peninggalanku." Satu persatu kru Luffy dihilangkan oleh Bartolomeo Kuma dan Luffy berteriak di sana, "Aku tak bisa menyelamatkan mereka." Kuma berkata di dalam hatinya, "Kau salah, aku hanya menunjukkan level yang kau harus gapai di dunia baru. Kau dan teman-temanmu belum siap di sini. Jadi jangan kesana dulu karena suatu hari nanti kau akan menyelamatkan dunia ini." Kita lanjut ke Pulau Egghead.
Di sana Vegapunk ditugaskan untuk memasang mekanisme penghancur diri di tubuh dari Bartolomeo Kuma karena mereka takut akan pengkhianatan sewaktu-waktu akan terjadi. Vegapunk lantas benar-benar marah atas hal tersebut. Namun Saturnus mengatakan, jangan mengeluh, bukannya statusmu sebagai senjata manusia itu adalah perbuatanmu. Dan bagaimana kalau dia menjadi jahat selagi kita tidak ada? Bagaimana cara orang lain menghentikannya? Vegapunk langsung berkata, tapi kalian berlima punya prioritas tertinggi di hierarki komandonya. Saturnus bilang, jangan dijawab, aku tak tertarik pada opini ilmuwan yang dibayar. Vegapunk kemudian merespon kalau begitu sebagai gantinya, biar kusimpan memorinya. Aku menemukan sirkuit otak yang memperbolehkan seseorang berpindah antara dua kesadaran, mirip kepribadian yang berbeda. Itu pun kalau kau mengizinkanku untuk mengujinya. Saturnus menjawab, aku sudah memberi perintah kepadamu. Hapus semua kepribadian sepenuhnya. Pastikan tidak ada bekas darinya yang tersisa, kalau tidak, kau tak akan kumaafkan. Ingat, aku ini juga orang sains. Percobaan untuk menipuku akan gagal. Vegapunk bilang, tapi kalau kita melakukan semua itu, Kuma tidak akan bertemu lagi dengan anaknya Bonnie. Yep, dan kita pun akhirnya sampai pada proses menyedihkan dari Bartolomeo Kuma, di mana itu adalah hari tepat kepribadiannya akan dihapus. Kuma di sana berkata, memang hanya 2 tahun tapi rasanya sungguh menyenangkan. Vegapunk bilang sepertinya tugas pertamamu adalah pertarungan dengan bajak laut Shirohige. Aku diminta untuk menyiapkan batalion pasukan koloninganmu. Kuma kemudian menjawabnya, begitu itu selesai, ada sesuatu yang ingin ku minta kau programkan padaku. Permintaan tersebut adalah melindungi kapal bajak laut tepi jerami. Kuma bilang, hanya sampai salah satu dari mereka kembali. Aku ingin sekali menjaga penjaga rumah mereka tersebut karena aku tak bisa menyaksikan perkembangan dari mereka. Vegapunk lantas bertanya kepada Kuma, masa depan apa yang kau impikan untuk anak itu? Kuma berkata, tindakannya membuatku tersentuh. Aku tahu Nika itu adalah legenda, tapi akan bagus sekali kalau memang ada seseorang di luar sana yang tersenyum memakai ritme liberasi. Ritme yang kuajarkan pada Bonnie. Dan kalau ada pahlawan di luar sana yang suatu hari nanti akan mengubah lautan, aku yakin dialah orangnya. Vegapunk kembali bertanya, revolusioner menempatkan harapannya pada bajak laut. Jadi kau mendukung kuda hitam. Pemikiran yang tidak lazim itu adalah bukti dari rasa kemanusiaanmu. Baik, sebelum kita memulainya, ingat untuk mengeluarkan kenangan itu untuk penelitianku. Janji tetaplah janji. Nah, Kuma di sini kemudian lantas membuat sebuah gelembung raksasa dengan telapak tangannya yang berisikan tentang informasi ingatan yang dia miliki. Kuma bertanya, apa ini menghapus ingatan dengan efektif? Vegapunk kemudian menjelaskan bahwa ini adalah salinan, tapi akan hilang saat dia disentuh. Jangan pikirkan aku sudah merancang sistem yang memperbolehkanku untuk melihat tanpa menyentuhnya. Jadi letakkan saja di situ. Kuma pun terakhir bilang, jadi ini hidupku. Entah berapa banyak orang yang disakiti dan direpotkan oleh tindakanku. Yep, kenangan dari Bartolomeo Kuma pun diperlihatkan. Di mana proses kehidupannya saat dia masih kecil menjadi seorang budak bersama dengan ayah dan juga ibunya. Kemudian bertemu dengan Ivankov dan juga Ginny, masuk ke dalam revolusioner, menjadi seorang ayah dan berlari hingga menyembuhkan seorang anaknya. Dengan ekspresi wajah yang menangis, Vegapunk dengan terpaksa menggerakkan tuas yang akan menghapus ingatan dari Bartolomeo Kuma selamanya. Vegapunk pun bilang, hidupmu belum menyakiti atau merepotkan orang lain, tapi kematianmu akan menyakiti orang-orang yang menyayangimu. One Piece chapter 1102 pun ditutup dengan kata-kata dari Bartolomeo Kuma yang meminta satu permintaan kepada Vegapunk. Vegapunk, kau juga seorang pahlawan, bukan hanya untuk Bonnie, tapi untuk orang-orang yang kau temui. Terima kasih, dan ada satu hal lagi Vegapunk. Aku tak bisa mengatakan betapa berterima kasihnya aku. Terima kasih sudah menyelamatkan nyawa Bonnie. Kalau aku bertemu lagi dengannya, bisa tolong katakan sesuatu padanya. Tolong ucapkan, selamat ulang tahun yang ke-10 Bonnie. Yep, jadi chapter ini sudah menjadi penutup dari flashback kehidupan dari Bartolomeo Kuma. Ingat, di minggu depan chapter akan libur ya, namun isunya bahwa spoiler akan tetap jalan, dan kita juga akan mendapatkan beberapa low quality dari gambar manganya. Jadi, siapa yang sudah terharu dan menangis membaca chapter terbaru ini? Jujur, untuk mengedit video ini Tamagon membutuhkan energi yang benar-benar kuat, karena benar-benar begitu menyentuh dan serasa masuk ke dalam hati dan ingin menangis. Jadi, terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini. Sampai jumpa di chapter selanjutnya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.